Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fauzia Hasanah dengan NIM 173221124 Prodi Hubungan Internasional. Di sini aku akan menjelaskan mengenai artikel opini aku yang udah aku buat dengan judul Peran Filsafat Ilmu dalam Memantapkan Kesadaran Literasi pada Era Digital melalui Perspektif Epistemologi. Nah, dalam era digital yang semakin maju seperti saat ini, akses terhadap informasi dan pengetahuan ini menjadi semakin mudah dan meluas. Namun, dengan derasnya aliran informasi di dunia digital, kesadaran literasi menjadi sangat penting. Kesadaran literasi itu bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan kritis. Dalam konteks ini, filsafat ilmu memainkan peran penting dalam memantapkan kesadaran literasi pada era digital, terutama melalui perspektif yang saya ambil, yaitu perspektif epistemologi. Nah, apa sih itu epistemologi? Nah, epistemologi dalam filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul, metode, dan batasan pengetahuan. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Dalam hal ini, epistemologi berfokus pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang pengetahuan, termasuk bagaimana pengetahuan itu diperoleh, apa yang dapat diketahui, dan sejauh mana pengetahuan itu mungkin atau dapat diandalkan. Nah, epistemologi itu juga membahas perbedaan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah, serta masalah-masalah seperti skeptisisme, reliabilitas pengetahuan, dan kepercayaan. Nah, dalam konteks filsafat ilmu, epistemologi ini sangat penting karena mempertanyakan bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh, apakah metode ilmiah dapat diandalkan, dan bagaimana membedakan pengetahuan ilmiah dari pandangan alternatif atau kepercayaan yang tidak didasarkan oleh bukti empiris. Dalam konteks kesadaran literasi pada era digital, epistemologi ini mempertanyakan bagaimana kita memperoleh pengetahuan, bagaimana kita membedakan informasi yang sahih dari yang tidak sahih, dan bagaimana kita memahami implikasi etis dan sosial dari pengetahuan yang kita peroleh. Maka, oleh karena itu, melalui perspektif epistemologi, filsafat ilmu dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan kritis dan pemahaman mendalam terhadap informasi yang mereka temui di dunia digital. Pertama-tama, filsafat ilmu ini dapat membantu dalam memahami sifat pengetahuan dalam konteks digital dalam era digital. Nah, dalam era digital, informasi dapat dengan mudah disebarluaskan dan diakses oleh siapa saja. Namun, tidak semua informasi itu dapat diandalkan atau memiliki kualitas yang baik. Filsafat ilmu ini mempertanyakan metode dan kriteria yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang sahih. Ini membantu individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya, bagaimana memahami metode penelitian dan pengumpulan data, dan bagaimana mengenali bias atau kekurangan dalam informasi yang diberikan. Selain itu, filsafat ilmu ini juga membantu individu dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan kritis. Dalam era digital, kita sering sekali dihadapkan pada informasi yang bertentangan atau membingungkan. Filsafat ilmu ini melatih pikiran kritis dalam mempertanyakan dan mengevaluasi klaim yang diberikan oleh sumber informasi. Melalui pemahaman epistemologi, individu dapat mengembangkan keterampilan untuk mengenali logika, argumen, menilai bukti yang disajikan, dan mempertanyakan asumsi yang mendasari informasi tersebut. Hal ini penting dalam menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Lalu selanjutnya, filsafat ilmu juga mempertanyakan implikasi etis dan sosial dari pengetahuan yang kita peroleh. Dalam era digital, kita tidak hanya berinteraksi dengan informasi, tetapi juga dengan teknologi, platform sosial, dan media digital. Nah, filsafat ilmu membantu individu untuk menyadari dampak sosial dan etis dari penggunaan teknologi dan informasi. Melalui pertimbangan epistemologi, individu dapat memahami tanggung jawab mereka dalam menyebarkan informasi yang akurat, menghormati privasi dan kebebasan orang lain, dan membangun keberlanjutan digital yang inklusif dan bermartabat.
Nah, salah satu contoh dari kurangnya literasi pada era digital ini adalah banyaknya masyarakat yang kurang pandai dalam membedakan antara berita hoaks dan berita berdasarkan fakta, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak negatif, di mana terjadi penyebaran berita hoaks semakin merajalela. Nah, kurangnya kesadaran terhadap literasi digital di Indonesia ini memunculkan beberapa persoalan seperti cyberbullying, hoaks, pornografi, dan intoleransi. Masih banyak bertebaran dalam dunia maya yang dapat mengancam persatuan bangsa. Dalam memiliki kemampuan literasi digital, tentu individu harus juga memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi sebagai media literasi itu sendiri dengan pemikiran yang kritis. Sebagai bangsa berbudaya dengan penggunaan internet ketiga terbanyak di Asia, Indonesia ini perlu meningkatkan perilaku penggunaan internet yang berbudaya dan beretika di ruang digital. Dalam kata lain, kemampuan literasi digital yang baik merupakan kewajiban semua masyarakat, karena tanpa adanya kemampuan tersebut, masyarakat akan lebih mudah jatuh pada hal-hal negatif dan masuk pada arus informasi yang tidak terkendali. Lalu yang terakhir, dalam kesimpulannya, filsafat ilmu ini memiliki peran penting dalam memantapkan kesadaran literasi pada era digital, dan melalui perspektif epistemologi, filsafat ilmu ini membantu individu dan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat pengetahuan, mengembangkan keterampilan yang kritis dalam menganalisis informasi, dan menyadari implikasi etis dan sosial dari pengetahuan yang mereka peroleh. Nah, dengan demikian, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip filsafat ilmu, kita dapat mengembangkan atau membangun masyarakat yang lebih literat dalam era digital yang kompleks ini. Nah, sekian penjelasan saya mengenai artikel opini yang telah saya buat. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!